Halo semuanya, ketemu lagi bersama kakak Maria Winda. Di video part 1 kemarin, kita sudah membahas tentang konsep himpunan dan diagram Venn. Di video kali ini, kita akan membahas tentang relasi himpunan. Nah, nanti kalian akan mempelajari tentang himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Kita mulai dari himpunan bagian. Misal diberikan diagram Venn seperti berikut. Nah, kakak minta kalian sebutkan semua anggota dari himpunan A, B, C, D, dan S. Gimana coba? Gampang ya, kalau kalian masih ingat video yang kemarin. Himpunan A, anggotanya semua angka yang berada di lingkaran A, ya kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Kemudian himpunan B anggotanya semua anggota yang ada di dalam lingkaran B. Berarti 1, 2, 3, 4, ya kan? Kita tulis 1, 2, 3, 4, tutup kurung kurawal, kayak gini ya. Terus anggota himpunan C, ya semua yang ada di lingkaran C ini ya. Berapa? 7, 8, 9. Kalau himpunan D anggotanya 7 dan 8 aja ya. Nah, kalau S anggotanya, S kan kotakan ini nih, berarti anggotanya mana? Ya semua angka yang di dalam kotaknya ini ya, berarti 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4. Kayak gini teman-teman. Oke, kita lanjut. Apakah semua anggota himpunan A ada di himpunan S? Apakah semua anggota himpunan A ada di himpunan S? Iya, ya kan? Gimana ngeceknya? Coba kita ambil elemen pertama atau anggota pertama dari himpunan A. Kan 1 nih. Kita cek apakah 1 ini ada di himpunan S. Ada kan? Kemudian kita ambil lagi anggota kedua, yaitu 2. Apakah ada di himpunan S? Ada kan? Terus 3. Ada juga. 4. Ada juga. 5, 6. Ada juga kan? Berarti semua anggota himpunan A ada di himpunan S. Kemudian, apakah semua anggota himpunan D ada di himpunan A? Kita coba lihat. Anggota himpunan D ini apakah ada di himpunan A? Kita ambil anggota pertama dari himpunan D, yaitu 7. Apakah 7 ini juga merupakan anggota dari A? Tidak ya. Berarti, apakah semua anggota himpunan D ada di himpunan A? Tidak. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau semua anggota himpunan A ada di himpunan S, ini kita sebut dengan A subset S, atau A itu merupakan himpunan bagian dari S. Lah kalau ini, apakah semua anggota himpunan D ada di himpunan A? Kan jawabannya tidak, berarti D itu bukan subset himpunan A. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat definisinya. Himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Ya. Kita baca lagi. Himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Jadi, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B kalau semua anggota dari A itu merupakan anggota dari B juga. Kayak gitu ya. Nah, kita juga bisa menyebut himpunan A subset himpunan B dengan himpunan B superset himpunan A. Ya, kalimat ini itu sama dengan kalimat ini ya, bedanya di sini nih. Cuma dibalik aja, ini kita sebut himpunan A dulu baru B, lah ini kita sebut himpunan B dulu baru A. Nah,
Sekarang simbol matematika dari subset itu seperti ini. Himpunan A, kita tulis A besar saja. Subset himpunan B. Nah, subset ini bentuknya kayak C tapi panjang gitu ya. Lah yang ini himpunan B, superset himpunan A. Kayak gini teman-teman, jadi cuma dibalik aja. Kayak gitu ya. Oke. Himpunan kosong, simbolnya seperti ini, kalau kalian masih ingat ada di video part 1, merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Himpunan kosong itu merupakan subset dari setiap himpunan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat ke contoh. Misal kakak ambil himpunan C ya, himpunan, kita tulis lagi, himpunan C itu kan 7, 8, 9, iya kan? Nah, kakak minta tulis semua himpunan bagian dari C. Nah, gimana caranya kita menjawab himpunan bagian dari himpunan C? Kita data dulu. Yang pertama, ini kan anggotanya ada 3 toh, ya kan? C kan anggota himpunan C ada 3. Kita data himpunan dengan 0 anggota, kemudian himpunan dengan 1 anggota, himpunan dengan 2 anggota, dan yang terakhir himpunan dengan 3 anggota. Oke, kita tulis satu-satu dulu deh. Nah, oke, sekarang kita jawab. Himpunan dengan 0 anggota dari himpunan C. Apa coba? Ya himpunan kosong, ya kan? Nih, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Maksudnya itu di sini, teman-teman. Ya, himpunan kosong ini merupakan himpunan bagian dari C. Kayak gitu. Kemudian himpunan dengan 1 anggota. Berarti gimana? Nah, kita buat himpunan bagian dari C yang memiliki 1 anggota. Jadi kan 7, ya kan? Kan ini 1 anggota nih. Terus 8 dan 9. Kemudian kita buat himpunan dengan 2 anggota. Ya kita ambil 2 anggota dari C, ya kita buat himpunannya. Kayak gini, 78, 79, dan ada lagi enggak? Ada ya, 8, 9. Kayak gitu. Nah, terus himpunan dengan 3 anggota, ya kita tinggal tulis C aja. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau ditanya apa saja himpunan bagian dari himpunan C, ya ini ada himpunan kosong, ada himpunan dengan 1 anggota, ya. Himpunan dengan 1 anggotanya tuh ada 3, kemudian ada himpunan dengan 2 anggota, kemudian ada himpunan dengan 3 anggota. Kayak gitu teman-teman, semoga ini bisa dipahami. Oke, kita contoh lagi sekali lagi. Misal tadi himpunan D itu 8, 9. Tulis semua himpunan bagian dari himpunan D. Gimana coba? Kita tetap data dulu ya. Kita buat himpunan dengan 0 anggota. Kemudian himpunan dengan 1 anggota. Dan yang terakhir nanti himpunan dengan 2 anggota. Nah, kita bentuk himpunan dengan 0 anggota dari himpunan D ini. Apa coba? Ya himpunan kosong ya. Kemudian himpunan dengan 1 anggota dari himpunan D. Ya berarti 8 dan 9. Ya. Kemudian himpunan dengan 2 anggota, ya 8, 9. Kayak gitu ya. Nah, berarti himpunan bagian dari himpunan D adalah ya ada himpunan yang terdiri dari 0 anggota, ada himpunan yang terdiri dari 1 anggota, ada himpunan yang terdiri dari 2 anggota. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke himpunan kuasa. Nah, misalkan diberikan himpunan A
anggotanya ada 1, 2, 3. Kemudian kita akan cari himpunan-himpunan yang merupakan himpunan bagian dari A. Kita data lagi ya, seperti yang contoh sebelumnya tadi. Karena ini himpunan A ada 3 anggota, berarti kita data dari himpunan yang banyak anggotanya adalah 0, kemudian himpunan yang banyak anggotanya 1, kemudian yang banyak anggotanya 2 dan 3, kayak gitu ya. Oke, kita data dulu himpunan yang banyak anggotanya adalah 0, yaitu himpunan kosong ya. Kemudian himpunan yang banyak anggotanya adalah 1, yaitu ya singleton 1, singleton 2, singleton 3. Ya, singleton itu adalah himpunan yang terdiri dari satu anggota. Ya, nama lain aja sih, kayak gitu ya. Kemudian himpunan yang banyak anggotanya adalah 2. Berarti berapa? Ya 1, 2, 1, 3, 2, 3, kayak gitu ya. Terdiri dari 2 anggota. Kemudian himpunan yang banyak anggotanya 3. Ya berarti kita tulis saja 1, 2, 3. Kayak gitu ya. Oke. Terus kita disuruh lagi nih, kita diminta lagi untuk menulis himpunan yang anggotanya adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Gimana coba? Ya kita tulis ya. Kita tulis himpunan dulu. Himpunan itu kan untuk menyatakan keanggotaan dari suatu himpunan kita awali dengan kurung kurawal, ya kan? Kemudian kita tulis anggotanya. Anggotanya apa? Anggotanya adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Ya ini kan, kita tulis saja himpunan kosong, kemudian singleton 1, singleton 2, singleton 3. Kita tulis semuanya nih, 1, 2, terus himpunan 1, 3. Gini, jangan lupa tutup kurung kurawal yang terakhir. Kayak gitu teman-teman. Oke? Nah, kita masuk deh ke definisi himpunan kuasa. Himpunan kuasa himpunan A adalah himpunan semua himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan P dalam kurung A. Berarti contoh yang sebelumnya ini itu adalah contoh kita mencari himpunan kuasa himpunan A ya. Coba deh pahami lagi. Himpunan kuasa himpunan A adalah himpunan semua himpunan bagian dari A. Kayak gitu ya. Caranya tadi ya kita daftar dulu himpunan yang banyak anggotanya 0, 1, 2 dan seterusnya sampai sebanyak anggota himpunan itu sendiri. Kemudian kita buat himpunan lagi kayak ini. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya banyak anggota himpunan kuasa dari A dilambangkan dengan NPA. Nah, kalau kemarin kan banyak anggota dari himpunan A kan simbolnya NA gini ya. Nah, karena himpunan kuasa itu lambangnya PA, berarti banyak anggota himpunan kuasa ya NPA. Kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk mencari banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A itu ada rumusnya, teman-teman. Coba kita selidiki ini dulu, kasus ini dulu. Misalkan diberikan himpunan A, itu anggotanya kosong. Ya, berarti banyak anggota himpunan A ini kan kosong, ya kan? Himpunan kuasa dari PA, kita buat himpunan yang anggotanya itu adalah himpunan bagian dari himpunan A. Karena ini anggotanya kosong, ya berarti himpunan kuasanya itu adalah kayak gini doang, teman-teman. Anggotanya adalah himpunan kosong. Himpunan yang anggotanya adalah himpunan kosong, kayak gitu ya. Berarti banyak anggota himpunan kuasa ada berapa? Ada 1 ya, ini kan 1 himpunan. Nah, yang ini. Himpunan A terdiri dari 2 anggota. Berarti banyak anggota himpunan A kan 2. Kemudian kita buat himpunan kuasanya. Himpunan kuasa dari himpunan A apa aja? Ya himpunan kosong. Kemudian kita tulis himpunan yang terdiri dari 1 anggota. Dan yang terakhir himpunan dengan 2 anggota.
kayak gini ya. Nah, banyak anggota himpunan kuasanya berarti ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Kemudian yang ini, himpunan A terdiri dari 3 anggota. Banyaknya anggota himpunan A berarti ada 3. Himpunan kuasanya gimana? Kita tulis lagi ya, kita data lagi himpunan yang anggotanya 0, kemudian anggotanya 1, kemudian anggotanya 2, anggotanya sebanyak 2, kemudian anggota sebanyak 3. Kita data satu-satu dulu dari himpunan yang anggotanya sebanyak 0. Kemudian yang hanya ada 1 anggota, kayak gini kan. Kemudian yang terdiri dari 2 anggota. Dan yang terakhir terdiri dari 3 anggota. Banyak anggota himpunan kuasanya berarti ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini terakhir, himpunan A terdiri dari 4 anggota. Himpunan kuasanya gimana? Kita data lagi ya. Yang terdiri dari 0 anggota, himpunan kosong. Yang terdiri dari 1 anggota, ya 1, 2, 3, 4. Kayak gini toh. Singleton 1, singleton 2, singleton 3, singleton 4. Kemudian yang terdiri dari 2 anggota. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kemudian 2, 3, 2, 4, 3, 4. Kemudian yang terdiri dari 3 anggota. Yang terdiri dari 3 anggota ya 1, 2, 3. Terus 1, 3, 4. Terus ada lagi, ada ya 2, 3, 4. Ada lagi enggak? 1, 2, 4. Terus ada lagi enggak yang terdiri dari 3 anggota? Udah ya, ini aja. Berarti terus kita lanjut ke himpunan yang terdiri dari 4 anggota ya 1, 2, 3, 4. Kita kasih tutup kurung yang terakhir. Nah berarti banyak anggota himpunan kuasanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah kalau kalian perhatikan, 1 ini itu kan sama saja dengan 2 pangkat 0, iya kan? 4 ini sama saja dengan 2 pangkat 2. 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. 16 sama dengan 2 pangkat 4. Ini sesuai, angka pangkatnya ini sesuai dengan banyak anggota himpunan A. Ya enggak teman-teman? Berarti kita peroleh untuk himpunan A yang terdiri dari N anggota, memiliki himpunan kuasa dengan anggota sebanyak berapa? Ya 2 pangkat N gitu ya. Nih. Kalau nggak paham, tadi kan banyak anggotanya 0, himpunan kuasanya jadi 2 pangkat 0. Kemudian himpunan yang banyak anggotanya ada 2, anggota dari himpunan kuasanya ada sebanyak 2 pangkat 2. Kemudian himpunan yang terdiri dari 3 anggota memiliki himpunan kuasa dengan banyak anggota 2 pangkat 3. Kemudian himpunan dengan 4 anggota itu memiliki himpunan kuasa dengan anggota 2 pangkat 4. Nah berarti kalau himpunan A-nya itu terdiri dari N anggota, maka himpunan kuasanya memiliki anggota sebanyak 2 pangkat N. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita coba ke contoh. Jika A adalah himpunan semua bilangan bulat positif yang membagi habis bilangan 50, tentukan banyak himpunan bagian dari A yang tidak kosong. Nah ini gimana nih teman-teman? Kita lihat dulu bilangan bulat positif yang membagi habis 50 itu ada berapa sih?
Coba ya, ini sama aja kita mencari faktor dari 50, ya kan? Kita bagi 1 kan 50, bagi 2, 25, bagi 3 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa, bagi 5 itu 10, bagi 6 nggak bisa, bagi 7 nggak bisa. Nah, berarti himpunan A-nya ini apa? Himpunan A-nya ini anggotanya berapa aja? Ya 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Ya, banyaknya anggota himpunan A ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian yang ditanya apa? Banyak himpunan bagian dari A yang tidak kosong. Nah, karena tadi kan kita sudah menghitung rumus himpunan kuasa kan 2 pangkat N. Himpunan kuasa itu kan himpunan yang anggotanya adalah himpunan-himpunan bagian, iya kan? Nah, berarti banyaknya anggota dari himpunan kuasa berapa? 2 pangkat 6. Iya kan? Hasilnya berapa? 64. Karena yang ditanya adalah banyak himpunan bagian dari A yang tidak kosong, maka hasilnya adalah 64 dikurangi 1 ya. Himpunan bagian dari A itu kan, nih ya, himpunan bagian dari A kan kita data dulu nih. Himpunan yang terdiri dari 0 anggota. Kemudian kita data himpunan yang terdiri dari 1 anggota. Kemudian seterusnya sampai 6 anggota. Nah, himpunan kosong ini kan ada 1 toh, ada 1. Lah berarti banyak himpunan bagian dari A yang tidak kosong ya 64 dikurangi 1. 64 ini adalah total semuanya kalau kalian mendata satu-satu dari himpunan yang anggotanya 0, terus himpunan yang anggotanya 1, terus anggotanya 2, anggotanya 3, anggotanya 4, 5, 6. Kayak gitu tuh ada 64 himpunan. Lah yang ditanya adalah himpunan bagian yang tidak kosong ya 64 dikurangi 1 gitu ya. Akan sama dengan 63. Kayak gitu teman-teman. Gimana? Semoga lumayan paham ya. Sekarang kita masuk ke kesamaan dua himpunan. Kita latihan soal dulu. Diberikan himpunan A terdiri dari 4 anggota kayak gini, himpunan B terdiri dari 4 anggota seperti ini. Kemudian akan dicek apakah A subset B dan B subset A. Nah, tadi syarat dari A subset B ini adalah setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Coba kita cek satu-satu dulu. Kita mulai dari anggota pertama dari himpunan A. Kan 1 nih. 1 kan anggota himpunan A. Ini simbol anggota himpunan A ya. Nah, apakah 1 ini juga anggota himpunan B? Iya ya. Berarti 1 juga anggota himpunan B. Kemudian kita ambil anggota kedua dari himpunan A. Kan 2. 2 ini anggotanya A. Kita cek apakah 2 ini anggotanya B. Anggota juga ya. 2 juga anggota B. Kita ambil lagi anggota ketiga dari A. 3 toh. 3 anggota A. Kita cek apakah 3 ini anggota dari B. Anggota juga ya. 3 anggota B. Nah, terakhir anggota keempat. 4 anggota A. Kita cek apakah 4 ini anggota B. Anggota B juga ya. Nah, karena setiap anggota dari himpunan A ini juga merupakan anggota dari himpunan B, maka kita bisa mengatakan bahwa himpunan A ini subset himpunan B, gitu ya. Sekarang kita coba cek yang B subset A. Apakah semua anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A? Kita cek satu-satu. Kita ambil anggota pertama dari himpunan B. Kan 4 nih. 4 anggota B. Nah, kita cek apakah 4 ini anggota A? Anggota A juga ya. Kemudian kita ambil anggota kedua.
dari B, kan 2 anggota B. 2 ini anggota A juga apa bukan? Anggota juga ya. Terus 1 ini anggota B, apakah 1 anggota A? Iya ya. Terus anggota keempat dari B kan 3. Apakah 3 ini anggota dari A juga? Iya. Nah, karena setiap anggota dari himpunan B merupakan anggota dari himpunan A, maka kita bisa mengatakan B subset A. Gitu teman-teman. Nah, kita mengatakan bahwa himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Gitu ya teman-teman. Oke, ini kita lihat definisinya. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A subset B dan B subset A, yang kayak tadi ya. Nah, simbolnya itu A sama dengan B, gitu ya. Kemudian, jika banyaknya anggota dari A sama dengan banyaknya anggota dari B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Ekuivalen ini belum tentu sama dengan ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Ketahui himpunan A banyak anggotanya 3, himpunan B banyak anggotanya 3 juga kan. Oke, kita tulis dulu. Nah, selanjutnya kita cek apakah A sama dengan B. Apakah A sama dengan B? Kita cek satu-satu dulu ya. Syaratnya A sama dengan B itu kan A subset B dan B subset A. Iya kan? Harus dipenuhi dua-duanya itu. Nah, kita cek dulu yang pertama. Apakah A ini subset B? Kita ambil anggota pertama dari A dulu biar gampang ngeceknya. Berarti kan 1 ini anggota A. Nah, apakah 1 anggota B? Iya kan? Terus 2 ini kan anggotanya A. Apakah 2 anggotanya B? Iya. Terus kita cek anggota terakhir dari A yaitu 3. Apakah 3 anggota B? Bukan kan? 3 bukan anggota B. Nah, karena ada anggota A yang bukan anggota B, berarti kan nggak semua anggota A ini merupakan anggota B juga kan. Berarti A itu bukan subset B ya. Berarti A bukan subset B ya. Bukan subset itu simbolnya kayak gini teman-teman, simbol subset terus kita coret kayak gitu ya. Nah, karena A bukan subset B, berarti nggak memenuhi syarat yang ini dong. Berarti A tidak sama dengan B dong, iya kan? Jadi, ekuivalen itu belum tentu sama dengan, gitu ya. Diingat-ingat ya, ekuivalen ini bukan berarti sama dengan ya. Jadi belum tentu nih kalau banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, terus kita bilang A sama dengan B. Itu belum tentu teman-teman ya. Contohnya yang ini tadi gitu. Nah, kalau misal A, kalau diketahui A ini sama dengan B, apakah dia pasti ekuivalen? Apakah A ini ekuivalen dengan B? Iya ya teman-teman. Karena otomatis kan kalau himpunan A ini sama dengan himpunan B, ya pasti banyaknya anggota himpunan A ya sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Ya pasti dia ekuivalen, ya kan? Kayak gitu teman-teman. Gimana? Semoga kalian bisa sedikit paham dengan yang saya jelaskan. Oke. Nah, ternyata materinya sudah habis. Belajarnya kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa di kolom deskripsi ada latihan soal, adik-adik bisa menjawab. Di sana sudah kakak sediakan pembahasannya juga. Jadi hitung-hitung bisa buat latihan nih untuk adik-adik, gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.